Bertemu lagi di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Bersama saya, Sesri Engla Sespita. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi pada anak. Kesehatan gigi pada anak merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Nantinya akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga dan merawat agar gigi anak sehat? Bersama saya hari ini sudah hadir Dr. Dika. Nantinya kita akan membahas tuntas tentang kesehatan gigi pada anak. Oke Tribuners, bersama saya hari ini di studio Tribun Pekanbaru sudah hadir Dr. Gigi Dika. Iya. Apa kabar nih dok? Kabar baik. Nah nih dok, hari ini nih kita akan membahas tentang kesehatan gigi anak nih. Iya benar. Nah, terkadang kan masalah kesehatan gigi anak nih sering luput dari perhatian orang tua, bahkan kadang dianggap sepele ya dok ya? Iya benar. Nah karena itu kita nih pengen kupas tuntas nih dok tentang kesehatan gigi anak. Nih sejak kapan nih dok perawatan gigi anak itu perlu dilakukan? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Tribun, kepada Mbak Sesri juga ya, udah mengundang saya ke sini. Kita bisa sharing banget tentang kesehatan gigi dan anak. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Sesri tadi, sejak kapan perawatan gigi anak ya? Sebenarnya untuk perawatan gigi anak itu kan gigi susu itu kan mulai tumbuhnya 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Jadi ketika gigi susu sudah mulai tumbuh 6 bulan, jadi anak itu sudah bisa dikenalkan perawatan gigi. Apakah itu perawatan gigi di rumah dari orang tuanya, dari ayah dan bunda di rumah, atau juga dengan perawatan ke dokter gigi. Namun sebenarnya sebelum gigi itu tumbuh kan itu pasti gusi dulu ya. Di dalam itu kan ada gusi. Pada masa itu sebenarnya ayah dan ibu di rumah itu juga sudah bisa melakukan perawatan, misalnya membersihkan. Gimana caranya tuh dok? Jadi perawatan? Biasanya kan kalau anak bayi itu kan minum ASI, entah itu ASI atau susu formula, itu kan dia mengandung gula juga ya mbak ya. Mengandung gula, apabila tidak dibersihkan nanti akan menimbulkan masalah juga ke rongga mulut si bayi. Jadi kalau setelah minum susu gitu, misalnya apakah itu ASI, apakah itu susu formula, itu paling tidak dibersihkan dengan kasa. Jadi bisa kita ambil kasa lembut atau kain lembut gitu kan, dibasahi dengan air, bisa dengan air yang agak hangat gitu kan. Setelah itu nanti dibersihkan ke bagian rongga mulutnya. Berarti menjaga gigi itu emang dari awal tumbuh itu emang harus ya dok ya? Iya, harus dijaga supaya nantinya itu tidak timbul masalah-masalah pada gigi anak atau pada bayi seperti itu. Biasanya apa tuh dok? Masalah-masalah yang bisa timbul apabila kita menyepelekan perawatan gigi sejak dini? Nah, yang paling umum, yang paling sering, yang banyak itu adalah masalah gigi berlubang. Kalau dalam bahasa kedokteran gigi kita sebutnya karies. Jadi mungkin nanti kita sebut biar lebih simpelnya karies gitu ya mbak ya. Maaf, karies gigi. Jadi karies gigi itu yang paling umum terjadi pada anak. Apakah itu yang masih ringan sampai sudah berlubang yang menimbulkan sakit. Biasanya umur berapa dok masalah karies gigi ini muncul? Sejak tumbuhnya gigi itu sudah bisa timbul adanya karies. Nah, cuman mungkin lebih seringnya ketika anak sudah mulai makan makanan yang lebih padat gitu kan. Sudah mulai makan coklat, makan yang manis-manis seperti itu kan ya, ayah bunda ya di rumah ya. Jadi itu sudah mulai tuh bisa terjadi karies gigi dan menyebabkan juga sakit gigi biasanya. Jadi kalau gimana dok cara, kan kita orang tua juga harus memulai nih. Kalau untuk anak-anak gimana cara orang tua bisa mengajarkan atau cara merawat gigi? Kalau untuk merawat gigi, yang pasti kita sebagai orang tua itu ayah bunda di rumah itu harus mengajarkan anak-anak itu tentang kebersihan gigi dan mulut. Yang pastinya dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya, supaya anak-anak itu tidak merasa terpaksa gitu. Kenapa sih harus sikat gigi gitu kan? Padahal kan bagi sebagian anak mungkin itu kegiatan yang takut gitu kan, apalagi ke dokter gigi kan juga takut gitu kan. Kalau untuk anak-anak ya paling harus diajarkan sikat gigi dan harus ada pendampingan dari orang tua. Sedangkan kalau anak-anak sendiri dia itu sembarangan gitu kan, nggak maksimal sikat giginya. Kalau bisa dia dampingi dengan orang tua kan jadinya bisa maksimal pembersihan giginya.
Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Saya akan memperagakan cara menyikat gigi yang benar. Itu yang pertama, kita mulai dari gigi atas. Gerakannya itu dari gusi ke gigi seperti ini. Gigi atas, kemudian bisa lanjut ke gigi sebelahnya, gigi belakang. Gerakan seperti ini memutar. Jadi itu bisa dimiringkan 45 derajat ke gusi seperti memijat seperti ini. Kemudian sisi yang satu lagi. Begitu juga dengan gigi yang untuk pengunyahan, itu gerakannya bisa maju mundur. Maju mundur, kemudian gigi depannya seperti ini dan seperti ini. Jangan lupa bagian dalamnya juga disikat dengan gerakan yang sama, yaitu dari gusi ke gigi. Kemudian dilanjutkan dengan gigi yang bawah dengan gerakan yang sama juga, yaitu dari gusi ke gigi. Kalau gigi bawah berarti arahnya ke atas. Kemudian ini gerakan memutar. Sisi satu lagi juga iya. Bagian kunyahnya seperti yang gigi atas tadi, gerakan maju mundur. Bagian depan seperti ini. Seperti ini. Kemudian bagian dalam juga tidak lupa gerakannya seperti ini. Nah, setelah semua bagian tersikat, jangan lupa bagian lidahnya juga harus disikat dari belakang ke depan. Setelah itu selesai dan berkumur. Dan sikat giginya dibersihkan dan disimpan di tempat yang bersih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Nah gini kan dok, tadi kan perawatan gigi dimulai dari sejak gigi tumbuh atau bahkan dari gusinya juga harus dirawat gitu ya dok. Nah kalau ke dokter gigi sendiri gimana dok perawatannya? Kapan nih anak-anak atau orang tua harus membawa anaknya memeriksakan gigi ke dokter gigi? Oke, terima kasih. Untuk para orang tua di rumah, kadang kan kebanyakan kalau sudah ada sakit baru mulai dibawa ke dokter gigi, padahal seharusnya sebelum ada keluhan pun para orang tua juga sudah wajib atau harus membawa anak-anaknya ke dokter gigi, minimal itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dok ya? Sejak kapan? Ya bisa saat sudah tumbuh giginya, atau minimal paling kurang sudah umur setahun lah. Kalau umur setahun kan sudah beberapa giginya juga udah tumbuh kan, itu juga sudah bisa dibawa ke dokter gigi, paling tidak untuk memperkenalkan anak-anak sama dokter gigi. Kadang kan ada mindset anak-anak takut ke dokter gigi sama alat-alatnya, sama suntikannya gitu kan. Mungkin sebagai orang tua juga kadang ada yang suka, awas loh nanti disuntik kalau nakal gitu kan. Jadi kayak ada mindset anak-anak takut nih sama dokter gigi gitu. Tapi kalau udah dibawa dengan sedini mungkin, anak-anaknya juga jadi kenal sama dokter giginya gitu kan. Jadinya nanti dia juga tidak takut apabila akan melakukan perawatan ke dokter gigi. Kalau untuk anak-anak ini perawatan di dokter gigi ini biasanya kan kebanyakan kayak gigi berlubang gitu. Itu memang perawatannya sama kayak dewasa apa gimana dok? Penanganannya? Kalau untuk perawatan gigi berlubang itu hampir sama dengan orang dewasa, cuman mungkin ada khususnya itu bahan tambalnya mungkin ada berbeda. Makanya untuk anak-anak itu harus sedini mungkin harus lebih concern lagi lah untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Nah untuk biar nggak ke dokter gigi nih ya, biar nggak ke dokter gigi, gimana cara mencegah anak-anak mengalami masalah pada giginya nih dok? Terutama nih karies dok. Apa yang harus dilakukan atau cara-cara mencegahnya dok? Kalau untuk mencegahnya, yang pertama seperti yang tadi itu harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Itu sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari ya? 2 kali sehari ya. Itu pagi setelah sarapan pagi, dan yang paling penting itu malam sebelum tidur. Nah, karena kan sisa-sisa makanannya itu supaya bersih, jadi kita tidur itu juga keadaan rongga mulutnya juga bersih. Karena faktor yang menyebabkan karies itu sendiri bukan hanya dari makanan saja, tapi kan juga dari sisa-sisanya itu kalau tidak dibersihkan nanti akan menyebabkan ada bakteri di rongga mulut ini, kan ada bakteri nih, nanti dia akan mengubah menjadi asam. Kalau keadaan mulut itu menjadi asam, jadi mineral-mineral yang ada di dalam gigi itu akan larut. Oh, jadi itu yang menyebabkan jadi dok ya? pertamanya itu nanti mungkin orang tua itu tidak menyadari, karena awal-awalnya itu dia cuman seperti ada titik putih atau white spot namanya gitu kan.
putih itu padahal itu sudah menjadi cikal bakal untuk terjadinya karies. Dari titik putih dulu, nanti lama-lama bisa menjadi coklat, hitam, itu kan kemudian terjadilah kavitas itu atau lubang gigi. Kalau sudah terjadi lubang gigi, dari email dulu dia kan ada lapisan tuh, ada email, ada dentin, kemudian ada saraf, ada pulpa nama itu yang berisi saraf gigi. Kalau memang sudah sampai ke saraf gigi itu yang baru menyebabkan anak-anak mengeluhkan sakit. Nah, seperti gitu. itu berarti kan sudah dalam gitu Jadi lubangnya. sebenarnya terbentuknya karang gigi itu pun nggak sebentar ya dok, jadi Karies bisa gigi. dicegah sejak dini ya dok ya. Karies gigi itu bisa dicegah asal dari makanannya, dari kebersihan rongga mulutnya. Biasanya makanan-makanan seperti apa dok yang bisa menyebabkan karies gigi? Sebenarnya kalau untuk makanan, hampir semua makanan bisa menyebabkan karies gigi ya. Cuman yang resiko tinggi yaitu makanan-makanan atau minuman yang manis atau yang lengket. Seperti ya anak-anak kan suka tuh sama permen, sama coklat gitu kan. Kesukaan dok. Itu kan makanan-makanan yang bisa lengket tuh. Kalau nggak dibersihkan atau paling tidak minum air putih atau berkumur dengan air putih, kan paling tidak sisa-sisa makanannya itu tidak menempel lama di gigi. Itu setelah makan Setelah makanan yang manis-manis, makanan lengket coklat. itu berkumur paling tidak, atau minum air putih yang dalam jumlah yang banyak gitu, cukup gitu ya untuk membersihkan keadaan rongga mulutnya, seperti itu. Baik Tribuners, masih bersama Dr. Dika di sini. Nih dok, kita tadi kan sudah membahas tentang cara mencegah dan juga kapan mulai harus merawat gigi. Ini kan ngomongin gigi susu, gigi pertama nih dok. Sebenarnya ada pengaruh nggak dok gigi susu dengan gigi nanti anak-anak dewasa gitu dok? Oke, kalau untuk gigi susu itu sendiri kan kalau dari fungsi itu hampir sama dengan gigi permanen ya, atau gigi tetap. Ya, gigi tetap sebetulnya dok Gigi ya. gigi tetap atau gigi permanen kita sebutnya. Pertama itu fungsinya bisa sebagai pengunyahan, untuk pengucapan atau fonasi dan juga estetik. Jadi sebenarnya gigi susu itu sendiri itu bisa dibilang sebagai penuntun untuk nanti gigi tetapnya tumbuh. Jadi kan benih gigi tetap itu pas di bawah dari gigi susu. Jadi kalau dia goyang atau tanggal secara normal gitu kan, akar gigi susunya itu lama-lama akan hilang atau resorpsi gitu. Kalau memang udah waktunya mau tumbuh gigi tetapnya ya, itu sebagai penuntun atau ya sebagai penuntun lah untuk gigi tetapnya itu tumbuh. Jadi pas dia sudah waktunya tanggal, akar gigi susunya itu mulai hilang, goyang biasanya kan? Iya goyang. Goyangnya secara normal ya, bukan karena ada karies atau segala hal yang lainnya gitu. Dia normal, dia goyang, digantikan dengan gigi tetap. Yang gigi tetap itu sendiri dia biasanya memang lebih kuat dari strukturnya, dari ukurannya dia lebih besar gitu kan, dan lebih kuat dan lebih harus lebih ini lagi untuk menjaga gigi permanen itu sendiri. Karena kalau gigi susu kan bisa digantikan gitu kan, digantikan. Kalau gigi permanen itu dia nggak ada gantinya lagi gitu. Makanya harus lebih Jadi berpengaruh nanti ya dok ya, dari berpengaruh gigi susu ke gigi tetap gitu kan. Jadi kalau anak-anak sudah berlubang gitu gimana nanti tuh dok? Ke gigi tetapnya nanti berpengaruh juga apa gimana? Kalau untuk pengaruh ke gigi tetap karena ada berlubangnya ya, itu nggak langsung berpengaruh sih, asal saat gigi tetapnya itu dirawat dengan baik, seperti itu. Mungkin dok bisa dikasih tahu juga nih dok, gimana nih sebenarnya cara yang benar atau cara yang tepat menggosok gigi nih dok. Anak-anak kan suka kadang udah dikasih tahu urutannya gitu, malah sering main-main, apalagi ada air, ada ini gitu dok, untuk anak-anak yang masih kecil-kecil dok. Yang pasti pertama harus ada pendampingan dari ayah dan ibu dalam menggosok gigi. Terus dipilih sikat gigi yang tepat. Sikat giginya itu yang khusus buat anak-anak. Sikat gigi yang anak-anak itu kan ada yang gambar lucu-lucu gitu kan, jadi biar anak-anak juga tertarik. Kemudian menggunakan pasta gigi yang untuk anak. Emang pasta giginya pun tidak perlu banyak, sedikit saja sebesar biji jagung lah misalnya gitu kan. Sikat gigi. Nah, seluruh permukaan gigi harus tersikat dengan baik. Ya, tersikat dengan baik. Itulah mengapa perlu didampingi oleh ayah atau ibunya, supaya kita bisa ngeliat nih, kalau ibu-ibu kan bisa ngeliat nih bagian-bagian mana yang belum kena gitu kan, supaya semuanya
bisa tersikat dengan bersih. Ada durasinya, ada berapa lama menyikat gigi Itu yang maksimal efektif? 2 menit lah, 2 menit cukup. 2 menit Ya. untuk semua bagian. Untuk semua bagian gigi. Kita mulai dari mana dulu, Dok? Kalau sikat gigi yang tepatnya, Dok? Bisa dari depan bisa, itu kan pokoknya gerakannya itu dari arah gigi ke gusi. Oh, gigi ke gusi. Jadi kan kalau berarti ke bawah, lalu ke atas. Kemudian dari arah bagian samping itu gerakan memutar. Oh, gerakan Gitu. memutar. Mungkin kalau lucunya kayak ada Upin-Ipin gitu iya. itu kan sering ada video-video Gurat-gurat tuh. gitu. Ya seperti itu. Jadi gitu kan semua bagian gigi bisa tersikat. Ya, Dok, mungkin bisa dikasih tips juga nih, Dok, untuk para orang tua nih, bagaimana bisa mencegah dan juga merawat gigi anak-anaknya biar pas gigi tetapnya nanti sesuai ya, Dok ya. Tumbuhnya dengan bagus gitu, Dok. Yang pertama, yang pasti dari sedini mungkin harus dikenalkan bagaimana cara merawat gigi, baik itu perawatan di rumah ataupun ke dokter gigi. Kemudian harus dibantu anak-anaknya saat melakukan pembersihan gigi di rumah. Dan kalau bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, jangan pemaksaan gitu kan, jangan terlalu keras tekanannya, karena nantinya malah bisa melukai dari gusinya. Kalau melukai gusinya malah kan jadi anak-anak jadi trauma gitu kan, jadinya dia takut untuk menyikat gigi gitu kan, malah menimbulkan masalah yang berikutnya. Jadi harus menyenangkan gitu kan, anak-anak jangan merasa dipaksa. Kita sambil main-main tapi serius gitu membersihkannya. Kemudian kepada ibu-ibu juga harus dikenalkan ke dokter gigi. Jangan hanya pas sakit aja. Kadang kan ibu-ibu sudah bengkak, sudah sakit sekali, itu anak-anak baru dibawa ke dokter gigi. Padahal kalau sebelum sakit itu kan perawatannya jadi lebih simpel. Kalau sudah terlanjur besar lubangnya, terlanjur sakit atau bahkan sudah bengkak gusinya, itu perawatannya akan lebih panjang, lebih lama. Dan juga harus diperhatikan karena gigi susu ini kan ada periode-periode tanggalnya ya. Tanggal tuh lepas ya maksudnya. Biasanya umur 6 tahun itu sudah mulai goyang gigi depan bawah. Itu harus diperhatikan, goyang. Kemudian gigi geraham itu yang belakang itu kan, kan gigi susu itu kan jumlahnya 20 nih. 20. Nah, pada umur 6 tahun itu ada juga gigi geraham yang tumbuh paling belakang, Mbak. Kadang orang tua ada yang nggak sadar nih bahwa gigi itu tuh sudah gigi permanen loh, Mbak. Oh, geraham berarti permanen ya, Dok, ya? Jadi kan di bawah ada gigi geraham susu ada, tapi di belakangnya nanti bakal tumbuh gigi geraham yang permanen. Kadang-kadang orang tua bahkan anak sendiri tidak menyadari bahwa itu sudah permanen. Kebanyakan anak-anak yang datang ke praktek itu mengeluhkan sakit, "Dok, gigi gerahamnya berlubang, Dok. Itu gigi susu kan, Dok?" Kata gitu kan bisa digantikan, Dok. Padahal setelah dilihat itu sudah gigi permanen. Gigi permanen kalau sudah rusak, lubangnya sudah besar, sudah rusak kan takutnya nanti malah ujung-ujungnya tidak bisa dipertahankan lagi. Dan harus dicabut, kan sayang sekali kan giginya itu baru tumbuh loh. Baru mau tumbuh gitu kan. Dan tidak ada penggantinya. Kalau kayak gigi-gigi susu kan memang ada gantinya, tapi tetap saja harus dirawat, bukan berarti giginya ada gantinya nih gitu, biarkan aja gitu, padahal kan nggak boleh kayak gitu. Karena nanti juga akan mengganggu dari fungsi pengunyahannya. Fungsi pengunyahan mengganggu, dia jadi malas makan. Jadinya nanti berat badannya jadi tidak sesuai dengan umurnya gitu. Itu dampaknya berarti ya? Seperti itu. Menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak sejak dini perlu dilakukan agar anak-anak terhindar dari gangguan kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih kepada Dr. Rika sudah hadir bersama program Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Kita sudah membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan anak. Untuk itu Tribuners, jangan lupa subscribe YouTube channel Tribun Pekanbaru, Facebook Tribun Pekanbaru, dan juga Instagram Tribun Pekanbaru, dan saksikan Tribun Pekanbaru News Update pukul 5 sore di tribunpekanbaru.com. Untuk itu saya Sesri Engla Sespita pamit, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.